Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah. Bagaimana kabar anak-anak sekalian di rumah? Pasti menyenangkan. Ya, walaupun di tengah pandemi seperti ini, semoga kita semua sekeluarga diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya sehat walafiat, jauh dari virus corona. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut untuk pembelajaran kali ini, ialah Ma'ani kelas 9 yang membawa kitab. Bisa langsung dibuka kitab dan fotokopiannya seperti biasa. Yang anak-anak pondok, karena mungkin kitabnya tertinggal di pondok pesantren, banyak yang masih di pondok, kitabnya nanti akan ditampilkan tulisan kitab sehingga kalian bisa ikut mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai al-babus tsani al-musnad ilaih. Al-babus tsani bisa langsung dimaknai ya yang membawa kitab. Al-babu utawi iki ku bab, asani kang kaping pindho. Al-musnad ilaih rupane bab musnad ilaih. Yuhdafu lil ilmi wal ikhtibari mustami'in wa sihhatil linkari satrin wadi qi fursatin ijlali wa aksihi wa nadmi isti'mali kahabbaza tariqatus sufiyah tahdi ilal martabatil aliyah. Yuhdaf dibuang apa musnad ilaih. Yuhdafu dibuang apa musnad ilaih. Lil ilmi karena wis ngerti. Lil ilmi karena wis ngerti. Wal ikhtibari mustami'in lan karena nguji wong kang ngrungokake. Wal ikhtibari mustami'in lan karena nguji maring wong kang ngrungokake. Wasihatil ingkari lan gampange ingkar. Satren lan nutupi musnad ilaih. Satren lan nutupi musnad ilaih. Wadiqi fursatin lan sempite kesempatan. Kesempatannya tipis, akhirnya musnad ilaih dibuat. Ijlalin lan mulyaake. Ijlalin lan mulyaake. Wa aksihi lan sewalike ijlal. Kebalikane mulyaake berarti napa? Menghinakan, nginaake. Nginaake aja ngenakake, nginaake. Wa nazmin lan darurat nadzam. Wa nazmin lan darurat nadzam isti'malin lan sesuai penggunaan Arab, kalam Arab. Wa isti'malin lan sesuai penggunaan kalam Arab. Kahabbada tariqatus sufiyah tahdi ilal martabatil aliyah. Kahabbada kaya habbada ila akhirih. Habbada sak bagus-baguse iki. Iki ada musnad ilah yang dibuat. Kalau diperlihatkan huwa. Habbada huwa tariqatus sufiyah.
Tidak usah saya perlihatkan. Thariqatus Sufiyah iku dalane sufi. Thariqah Sufiyah. Thariqatus Sufiyah iku dalane sufi. Tahdi nuduhake apa Thariqatus Sufiyah ilal martabati maring derajat al aliyati kang luhur. Al aliyati kang luhur. Sampun, kita lanjut ke murad. Bisa dibuka fotokopian Shahifah 9 bawah. Al-Babusani fil musnad ilah. Shahifah 9 sudah ketemu ya. Qauluhu yuhdafu lil ilmi. Kita sekarang masih bahas musnad ilah. Masih ingat? Bisa kalau yang dulu belum ditulis di fotokopiannya bisa ditulis sekarang. Ada dua istilah. Pertama musnad, kedua musnad ilah. Ditulis dulu musnad ilah. Artinya musnad ilah disandari. Kalau musnad disandarkan. Arti Jawanya musnad ilah itu disendeni. Kalau musnad disendekno. Saya beri contoh dua saja nanti biar untuk memudahkan kepahaman. Kalian mau bicara tentang ustadz. Ustadz hadir. Bahasa Arabnya al-ustadzu hadirun. Yang kalian bicarakan ustadz, ini statusnya musnad ilah, disandari. Disandari hukum apa? Hukum datang. Al-ustadz hadirun. Lafal hadirun sebagai musnad yang disandarkan. Paham ya? Kalian ingin membahas apa? Pagar dibuka. Bisa kalian tebak kira-kira yang jadi musnad ilah lafal apa? Pagar. Ya, yang menjadi musnad lafal dibuka. Karena musnad ilah itu disandari hukum dibuka. Lafal dibuka ini musnad disandarkan. Paham ya? Kita membahas musnad ilah yang dibuang. Kenapa musnad ilah sampai dibuang? Di antara tujuan musnad ilah dibuang adalah satu, sudah maklum. Karena sudah maklum. Nahwu titik bisa dibuka lanjutannya Shahifah 10. Titik Nabiyu akhiriz zaman. Iku nabi akhir zaman. Kalian bisa menebak siapa itu nabi akhir zaman? Ya, betul. Ai nabiyuna Muhammadun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dibuang? Karena sudah maklum. Contoh yang lain. Pak Guru saat ini saya Pak Faisal. Kalian cukup mengatakan Ustadz Faisal. Itu sudah cukup. Karena sudah maklum. Nafal Ustadz dibuang. Nafal Pak Guru dibuang. Nomor 2, kenapa musnad ilah sampai dibuang? Karena menguji ingatan pendengar. Nahwu sama contohnya titik Nabiyu akhiriz zaman. Kalian kalau tadi mendengarkan pasti ingat siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menguji ingatan pendengar. Ini sama ketika mungkin Pak Guru menguji kalian. Menguji kalian pelajaran apa misalkan pelajaran IPA menerangkan matahari menyinari bumi. Mungkin matahari bisa dibuang. Pak Guru cukup mengatakan menyinari bumi. Apa itu? Kalian langsung menebak, oh pasti matahari. Kenapa dibuang? Karena untuk menguji ingatan pendengar. Nomor 3, memudahkan ingkar.
Nahwu titik fajirun fasiqun. Fajirun iku wong kang lacut, fasikun wong kang fasik. Liya ta'atta supayane mungkin antakula apa yen to ngucap sira, ngucap ngene, ma uridu ora ngarepake ingsun ka ing sira, bal ghairaka balik ing liyane sira. Ketika musnad ilaih kalian buang, itu semakin memudahkan kalian untuk mengingkarinya. Saya beri contoh, kalian punya teman kulitnya hitam. Ketika dia lewat di samping kalian, kalian teriak, hitam, 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 kileng-kileng. Ketika kalian hanya berkata seperti itu, lantas kalau teman kalian marah, loh, aku arani ireng. Kalian bisa mengelak. Loh, sing ireng ki penku pilot kok. Ora kowe GR PD, poso PD. Kalian bisa mengelak karena tidak menyebut musnad ilaih. Beda kalau kalian jelaskan, wah, teman kulit hitam, malah itu tidak, malah repot ya. Ya, itu tujuannya agar bisa memudahkan ingkar. Nomor 4, merahasiakan musnad ilaih. Titik-titik jaa iku teko. Siapa yang datang? Kalian merahasiakan. Ada teman kalian yang tidak begitu baik dengan kalian ke sekolah bawa HP misalkan. Ketika ada Pak Guru yang mau datang, bisa kalian rahasiakan, datang. Teman kalian tidak akan tahu dan tidak akan terbesit di hatinya bahwa yang datang itu adalah Pak Guru, karena dibuang, dirahasiakan. Dengan tujuan agar HP teman kalian bisa diambil, bisa disita sementara. Nomor 5, kenapa musnad ilaih dibuang? Karena terbatasnya kondisi. Nahwu kaifa anta, bagaimana kabarmu? Kaifa anta, terus dijawab alilun iku wong kang loro. Mungkin karena ketika nelpon pulsanya limit ya, ditanyai bagaimana kabarmu, sakit, cukup itu, nggak usah dijelaskan saya sakit, tidak usah seperti itu karena terbatasnya kondisi. Atau mungkin gara-gara sakit terus tidak ingin berkata banyak, bagaimana keadaanmu, sudah sehat, sakit, cukup seperti itu. Keenam, terbatasnya kesempatan. Nahwu qauli munabbihil ya, bad, seperti orang kaya ucapane wong kang ngelingake pemburu. Ada pemburu, terus kalian ngucap ghazal, kidang, ghazal, cukup seperti itu. Ai hada, kalau diperlihatkan ai hada utawi iki, ghazalun iku kidang. Kalian di kebun binatang ada macan yang lepas misalkan, padahal teman kalian ada di situ. Ketika macan di belakang, cukup mengucapkan satu kata, macan, gitu. Tidak usah di belakangmu ada macan, malah cepat-cepat diterkam. Dibuang karena terbatasnya kesempatan. Yang ketujuh, mengagungkan musnad ilaih. Nahwu nabiyu akhiriz zaman, nabi akhir zaman. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Itu biasa ya, ketika mengagungkan terkadang namanya dibuang sebagai bentuk penghormatan. Kalian kadang ada yang mengucapkan apa ya, wah pelipur laraku, penyejuk hatiku. Siapa yang dimaksud? Ya mungkin orang tua, atau kalau yang sudah kekasih tapi enggak anak sekolah.
itu dibuang karena untuk mengagungkan. Berikutnya kebalikannya nomor 8 untuk menghina musnad ilah. Nahwu al-mal'un bi Misra. Al-mal'un iku wong kang dilaknati bi Misra ing dalem Mesir. Kalian bisa menebak siapa dia? Fir'aun. Kalau diperlihatkan Fir'aunu al-mal'unu bi Misra. Karena saking hinanya sampai kalian tidak mau menyebut namanya. Jadi ini kebalikan dari tadi. Saking mulianya sampai kita tidak mampu untuk mengungkapkan namanya. Terus merecep ning ati. Tapi ini kebalikannya. Saking hinanya kalian enggan. Ora gelem mengucap jenenge moh. Ngeceh-ngeceh Habib. Nomor 9, darurat nazam. Ini dalam syair. Darurat nazam. Dan yang ke-10, belum dimaknani. Nahwu qad qala adzuli fataka ata fa ajabtu wa qultu kadzibta mata. Qad qala, teman-teman ngucap adzuli, sapa wong kang maido ingsun. Ana musuhku berkata kepadaku, fataka ata, fataka utawi cah nom sira, utawi cah nom sira ata iku teka sapa fataka. Karena yang berkata itu adalah musuh, ya kemungkinan bohong. Fa'ajabtu mongko jawabi ingsun wakultu lan ngucap ingsun kadzibta mapusi kowe kadzibta bohong sira mata kapan itu yang dimaksud matal itsyan kapan datangnya. Lafal itsyan dibuang karena darurat nadam. Kalau diperlihatkan ya gak bisa dilagokke. Terakhir 10 sesuai yang berlaku di kalam Arab. Kalau ini harus sesuai apa yang kalian ketahui di ilmu nahwu ya. Nahwu habada tariqatus sufiyah. Habada sak bagus-baguse titik. Semestinya ada lafal yang dibuang. Kalau diperlihatkan huwa utawi ya tariqatus sufiyati iku dalane sufi. Tariqatus sufiyati iku dalane sufi. Sudah. Itu tadi menerangkan tentang mengapa dalam bahasa Arab musnad ilah dibuang. Ada beberapa faktor sampai berapa tadi? 10 ya. Yang 1 sampai 7 itu biasa kita lakukan. 1 sampai 8 biasa kita lakukan karena itu juga berlaku di ucapan dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa dan yang lain. Tapi nomor 9, 10 ini khusus bahasa Arab. Mungkin kiranya cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak khilaf dalam perkataan saya. Semoga kalian diberi kefahaman untuk memahami video ini dan jangan lupa ketik yang di bawah, deskripsi di bawah untuk menjawab soal-soal dari saya. Semoga kalian diberi kemudahan dan kita semua diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari virus corona ini. Semoga semuanya segera kembali pulih. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.